Melakukan pembelajaran dengan metode group investigation. Nah, group investigation merupakan salah satu bentuk metode yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik yang mencari sendiri materi asli yang akan dipelajari dengan media yang tersedia, misalnya buku pelajaran atau internet. Metode ini dapat melatih peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri dan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari metode group investigation. Nah, kelebihan itu yang pertama, meningkatkan belajar bekerja sama. Dua, dapat belajar memecahkan dan menangani suatu masalah. Ketiga, belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru. Keempat, belajar menghargai pendapat orang lain. Kelima, peserta didik terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran group investigation. Yang keempat, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Yang kelima, peserta didik yang tuntas memahami prasyarat akan mengalami kesulitan saat menggunakan model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi bunyi. Nah, hari ini Ibu buka dengan absen ya. Miko Wijaya, Wiril, Fauzan, Emil, Tiara, Revin. Kita mulai ya pelajarannya. Jadi sekarang ini punya 3 gambar. Nah, coba kalian definisikan atau kalian ciri-cirikan 3 gambar berikut. Nah, coba dari gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Setelah ciri-ciri kalian sebutkan, kalian tahu nggak kenapa 3 jenis bunyi ini memiliki ciri yang berbeda? Kenapa itu? Karena substrat yang berbeda biasanya akan menyebabkan perbedaan jenis jamur yang tumbuh. Begitu pula perbedaan kondisi lingkungan seperti kelembapan udara, kelembapan tanah, suhu, keasaman pH, tanah, intensitas cahaya. Baik. Dari pembelajaran kita hari ini ialah agar kita bisa mengetahui klasifikasi dari bunyi yang memiliki variasi. Yang pertama asli kota, definisi dewi kota, dan dewi kota. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan secara ringkas materi yang akan kita bahas. Mulai dari pengertian jamur dan beberapa. Nah, yang pertama ada menurut belajar. Jadi, jamur atau bunyi merupakan sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Itu sebagai penyebab mengikuti dalam yang kemudian melalui dinding selnya dan mengekspresikan enzim ekstraseluler kedua melalui spora. Yang kedua ini ada pengertian dari Campbell. Nah, ini adalah eukariota atau sebagian besar adalah eukariota multiseluler. Yang ketiga ada pengertian jamur secara umum. Nah, jadi jamur ini berasal dari kata Latin yang ini. Ini adalah eukariotik atau tidak berklorofil. Jamur ini bereproduksi dengan aseksual dan menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan secara seksual dengan zigospora, parthenospora, dan verticiospora. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari jamur. Yang pertama, berupa benang tunggal bercabang, kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Yang kedua, mempunyai spora. Yang ketiga, memproduksi spora. Yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Yang kelima, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang terakhir, ada manfaat dari jamur ini. Yang pertama, sebagai fermenter dalam industri keju. Kedua, sebagai penghasil antibiotik. Ketiga, sebagai dekomposer. Yang keempat, sebagai pangan. Yang kelima, sebagai bahan olah pangan. Jadi, aku akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Miko Wijaya dengan Tiara. Kelompok kedua ada Wiril dengan Revin. Kelompok ketiga ada Fauzan dengan aku.
Terus Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan kedepannya. Silakan kepada ketua kelompok Tito Wijaya. Pada kelompok 1 Ibu silakan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya, saya akan menjelaskan divisi askomikota. Ciri-ciri askomikota: 1. Hidup tanpa profit, parasit atau simbiosis. 2. Tentunya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan tipe besar dan macam-macam cabang. 3. Produksi aseksual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk askospora di dalam askus. Daur hidup askomikota uniseluler, reproduksi dengan secara aseksual tersebut berdasarkan uniseluler yang dilakukan dengan melakukan pembelahan sel atau juga pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas tersebut akan menjadi suatu sel jamur yang baru. Tetapi jika tidak terlepas, maka sel tunas tersebut akan membentuk suatu rantai pseudohipa semu. Contoh jamur askomikota dan peranannya. Contoh jamur yang masuk dalam klarifikasi ini adalah Saccharomyces cerevisiae, jamur pembuat roti, Penicillium notatum dan Penicillium Schizogenum sebagai antibiotik, Neurospora crassa, jamur pembuat honeycomb dan lain-lain. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk silakan kembali. Sekarang Ibu mau mengapresiasi kelompok 1 karena sesi yang paling benar. Tangan kelompok 1. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu jamur atau fungi memiliki sifat umum, yaitu hidup di tempat yang lembab, sedikit asam dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Yang kedua, jamur itu bersifat heterotrof, artinya tidak dapat menyusun atau mensintesis makanan sendiri. Yang ketiga, reproduksi jamur atau daur hidup jamur itu terdiri menjadi 2, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Yang keempat, divisi dari fungi itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama zygomicota, yang kedua askomicota, yang ketiga basidiomicota, dan yang keempat deuteromicota. Yang kelima, peranan jamur atau fungi dalam kehidupan sehari-hari sangat bermacam-macam. Selain sebagai decomposer, dia juga